Tapi ada satu bangunan gudang yang katanya nggak boleh didekati. Menurut Pak Roni, penjaga lokasi, kalau malam suka ada yang keluyuran. Tapi bukan manusia. Semua foto dari gudang lenyap. Hanya tersisa satu gambar buram. Sosok putih, pucat berdiri di depan gerobak, matanya 2 titik merah. Ica langsung bilang, "Dion, jangan sentuh apapun." Tapi gua udah terlanjur sentuh pegang rel besi yang dinginnya aneh. Kayak bukan cuma karena suhu, tapi saat itu juga gua ngerasa seperti ada yang bisik, "Jangan pergi dulu." Selamat datang di Bisita, Bisikan Cerita. Di tempat ini, lu nggak cuma dengerin cerita, tapi lu ikut masuk ke dalamnya. Jadi, matikan lampu, pasang headset, dan bersiaplah. Karena cerita malam ini bisa jadi bikin lu susah tidur. Pernah gak lu jalan-jalan ke tempat wisata sejarah yang katanya dulunya markas Belanda? Bangunan tua, sepi, dan konon katanya masih ada penunggu yang enggak pernah benar-benar pergi. Cerita ini diangkat dari kisah nyata. Nah, sumber asli kejadian tahun 2023 di sebuah bekas pabrik tua peninggalan Belanda di Ambarawa. Nama gua Dion, mahasiswa arkeologi semester akhir dari Semarang di bulan Oktober tahun 2023. Kampus gue ngasih tugas riset lapangan soal bangunan kolonial yang terbengkalai. Pilihan jatuh ke pabrik gula Jambu Weru di Ambarawa. Peninggalan tahun 1860-an, katanya sih masih berdiri meski setengah rubuh. Pabrik itu udah nggak aktif sejak tahun 1998 dan sekarang dikelola seadanya oleh warga sekitar. Tapi ada satu bangunan gudang yang katanya nggak boleh didekati. Menurut Pak Roni, penjaga lokasi, kalau malam suka ada yang keluyuran. Tapi bukan manusia. Gue pikir itu cuma mitos lokal, bagian dari cerita rakyat biar bangunan tua makin seram. Tapi justru itu bikin gue makin semangat eksplorasi. Hari itu tanggal 14 Oktober 2023, gue datang bersama temen sekelas, Ica dan Tegar. Siang hari semuanya normal. Kita foto-foto, ukur sisa fondasi, dan ambil data bangunan utama. Tapi sejak jam menunjukkan jam 3 sore, suasana berubah, langit mendung mendadak gelap. Angin kencang berhembus dari arah gudang belakang. Gua dan Tegar nekat masuk ke gudang itu karena penasaran sama suara denting logam yang nyaring banget. Di dalam semua serba berkarat, bekas rel pengangkut gula, tong besi besar, dan satu gerobak tua masih utuh. Tapi bikin merinding, gerobaknya penuh bercak merah kering. Ica langsung bilang, "Dion, jangan sentuh apapun." Tapi gua udah terlanjur sentuh pegang rel besi yang dinginnya aneh. Kayak bukan cuma karena suhu, tapi saat itu juga gua ngerasa seperti ada yang bisik, "Jangan pergi dulu." Kami buru-buru keluar. Tapi pas di ambang pintu, gua lihat sesuatu di ujung gudang, sosok laki-laki berpakaian tentara Belanda. Mantel panjang, topi bundar, dan bayangannya nggak ikut arah cahaya. Dia berdiri diam, lalu menghilang pas gua berkedip. Kita bertiga diem. Nggak ada yang ngomong, tapi semuanya rasa kita barusan ngeliat yang sama. Ica ngajak pulang, tapi suara dari dalam gudang mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, jeritan kayak orang diseret paksa. Pas jalan keluar area pabrik,
Tiba-tiba HP Tegar mati. Kameranya error. Semua foto dari gudang lenyap. Hanya tersisa satu gambar buram. Sosok putih, pucat berdiri di depan gerobak, matanya 2 titik merah. Besoknya kami balik ke Semarang. Tapi malamnya gue bermimpi aneh. Gue ada di dalam gudang itu, diikat rantai, diseret pakai gerobak. Suara sepatu bot tentara berjalan menghantui gua, dan tepat sebelum gua bangun, suara bisik itu kembali temani aku kerja. Gua malah cari info dari arsip kota. Ternyata tahun 947 gudang itu dipakai untuk menahan pekerja pribumi yang dituduh sabotase. Mereka disiksa sampai mati. Mayat-mayatnya dibuang di lubang pembuangan di belakang pabrik. Lebih gila lagi, nama kepala penjaga gudang itu Kapten Marius van der Ven. Dan dari deskripsi sejarah, dia mirip banget sama sosok yang gua lihat di gudang. Tinggi, botak, bermantel hitam, sadis katanya. Beberapa warga sekitar juga cerita kalau mereka pernah dengar suara roda gerobak berjalan tengah malam. Padahal tempat itu ditutup. Bahkan ada yang ngaku lihat ada tentara Belanda patroli lewat ladang tebu. Tanggal 21 Oktober, gua nekat balik sendirian. Gak kasih tahu siapa-siapa. Gua pengen ngerekam suara di gudang pakai recorder analog. Baru 5 menit rekam, baterai langsung habis, tapi suara rekaman tetap nyala. Pas diputar ulang di rumah, suara gua jelas. Cek lokasi kosong, lalu tiba-tiba suara jeritan perempuan, "Ampun, tolong." Dan akhir file terdengar suara laki-laki yang dengan logat Belanda bilang, "Telat je ben van Jit." Terlambat kamu milikku, artinya. Setelah itu, setiap malam gua mimpi dipanggil dengan nama Belanda. "Cornelius, bangun." Gua bukan Cornelis. Tapi makin hari, suara itu makin mendesak. Gua sampai nggak bisa tidur, mata panda, stres berat, badan gua turun drastis. Tegar ngajak konsultasi ke dosen, tapi dosen malah nyaranin untuk cleansing ke dukun lokal yang pernah bantu tim ekspedisi sebelumnya. Katanya tempat itu memang bukan cuma bekas pabrik, tapi juga tempat pembantaian rahasia. Tanggal 27 Oktober, kami diajak ke rumah seorang kakek, Mbah Warto. Dia mantan mandor buruh pabrik tahun 70-an. Dia bilang jangan pernah ganggu gerobak itu. Dulu siapapun yang menyentuhnya pulang dengan tinggal nama. Gua cerita udah pegang rel besi itu dekat gerobak. Mbah Warto langsung pucat. "Kau sudah dipilih. Kau akan kerja lagi di sana. Bukan sebagai peneliti, tapi sebagai bayangan." Malam itu juga gua kerasukan. Mulut gua bilang hal aneh pakai bahasa Belanda. "Ik ben terug, de suiker moet lopen." Yang artinya, aku kembali, bola harus mengalir. Teman-teman gua panik, videoin, dan pas dilihat-lihat suara gua double, satu suara kasar berat dari belakang kepala gua. Gua akhirnya dibawa ke gereja tua di Ungaran buat dirawat. Tapi bahkan setelah itu setiap malam jam 3 pagi, jam rumah gua yang bunyi sendiri, gak ada yang jamnya nyala, tapi suara detiknya kedengaran jelas. Puncaknya malam 1 November. Gua tidur dan pas bangun, gua ada di kamar yang bukan di kamar gua. Lantainya bata merah, bau tebu fermentasi. Di kelilingnya gua ada orang-orang berpakaian lusuh, semua bermata kosong. Mereka kerja dalam diam. Tiba-tiba gerobak datang dan gua dipaksa naik.
Sopirnya bukan manusia, mukanya rusak, badannya kaku, tapi sorot matanya tajam. Dan dari balik sorot lampu gudang, Kapten Marius muncul, ngangguk lalu bilang, "Kita mulai giliranmu." Gua teriak, dan pas gua sadar, gua udah di depan gerbang kampus. Pagi hari, tapi di tangan kanan gua ada bekas darah kering dan kuku patah, seolah gua habis diseret sesuatu yang berat. Dan di HP gua ada foto gerobak tua, tapi sekarang penuh darah segar. Setelah itu, gue berhenti dari kampus. Gue nggak pernah nyentuh dokumen kolonial. Tapi kadang di lorong kamar kos, gue pernah dengar roda besi bergerak pelan. Suaranya makin dekat. Mungkin suatu hari giliran lo yang diminta bantu angkut gerobak itu. Karena katanya siapapun yang pernah nyentuh relnya akan dicari sampai kapanpun. Lu nggak bisa kabur, lu cuma bisa nunggu giliran kerja malam. Dan kalau waktu lo suatu saat lo ke Ambarawa, lalu lihat pabrik tua di pinggir jalan yang kelihatannya biasa aja, jangan masuk ke gudangnya, jangan sentuh rel besi tuanya, jangan tatap gerobak tua itu. Karena kalau lu tatap bakal, artinya lu udah setuju buat bantu. Dan saat malam datang, gerobak akan cari lu. Cerita ini nyata, rekamannya masih ada, dan siapa yang dengar mungkin bakal dapat mimpi yang sama. Gua Dion, dan gua nggak yakin masih sepenuhnya jadi gua. Kalau lo dengar suara roda tengah malam, jangan lihat keluar jendela. Terima kasih dengerin Bisita, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa di konten selanjutnya kalau lo belum dipanggil lebih dulu.